Ya. Ya, kembali lagi kita akan membahas peristiwa tragis di gerbang tol Ciawi 2 ya teman-teman. Terkait dengan hal itu, kita akan menghubungkannya dengan supranatural ya. Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan ya, adanya kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan akal dan logika. Ya, di sini ada paranormal sebut lokasi insiden truk galon air alami remblong di gerbang Ciawi merupakan lokasi yang dikatakan angker. Beberapa warga dan pengendara yang sering melintas di sekitar gerbang tol Ciawi 2 mengaku pernah melihat penampakan sosok misterius di sekitar gerbang tol, terutama pada saat malam hari. Ada cerita tentang sosok wanita berbaju putih yang berdiri di pinggir jalan atau sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di tengah jalur. Sejumlah pengemudi bahkan pernah mengalami kejadian seperti kendaraan tiba-tiba terasa berat atau mendadak mogok tanpa sebab. Gerbang tol yang berada di perbatasan wilayah sering kali dikaitkan dengan tempat yang memiliki energi yang kuat. Ada cerita bahwa beberapa pengendara yang melewati gerbang tol pada tengah malam pernah mengalami waktu yang terasa berjalan lebih lambat atau bahkan melihat jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Ya, menurut Bunda gimana? Ya, jadi gini ya, mungkin teman-teman antara percaya dan tidak percaya, tapi dari sumber-sumber orang-orang terdekat yang melewati jalan tol ini di malam hari, itu terkadang ada kayak semacam kuntilanak terbang gitu loh. Nah, kuntilanak terbang ini biasanya dia memilih mobil mana yang mau dia ikuti. Ini kalau supirnya ini dia bisa menguasai kemudi, dia akan tenang karena kan masih jauh pintu tolnya. Berhenti mendadak juga nggak mungkin, mau menepi juga nggak mungkin, ya kan, namanya orang takut. Itu kalau dia bisa menguasai kemudi, dia akan tetap tenang, mungkin sholawat istighfar dalam hati, dia tetap mengemudikan, lihat pandangan lurus ke atas. Karena kalau kuntilanak terbang itu dari samping dia, hanya ingin membersamai aja. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau perjalanan malam itu riskan. Memang perjalanan malam itu kebanyakan yang melintas tol itu adalah kendaraan-kendaraan besar, jarang yang mobil-mobil kecil itu akan jarang. Karena apa? Males kan harus salip-salipan sama kendaraan besar itu. Cuman yang ditakutkan itu tadi, walaupun ini dianggap mitos atau tahayul tapi ini fakta ya, untuk yang terbiasa dengan perjalanan malam, bahwa kuntilanak terbang tuh sewaktu-waktu akan membersamai mobil yang dia inginkan sampai menuju tujuan yang dia ingin, kota mana gitu. Ya, itu yang harus dihati-hati. Kalau pengemudinya tidak bisa menguasai kemudi karena ketakutan, kecelakaan lah yang terjadi. Entah itu nggak bisa ngerem atau apa gitu, Mas. Oke Bun, ini ada cerita kedua yang mungkin bikin kita juga geleng-geleng kepala ya. Ini paranormal sebut truk galon air di gerbang tol Ciawi bisa saja didorong makhluk gaib. Ya, kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 ini disebabkan oleh truk galon air yang mengalami remblong dan menghantam kendaraan lain di depannya. Namun, ada pandangan supranatural yang berkembang bahwa truk tersebut sebenarnya didorong oleh kekuatan gaib. Dalam beberapa kasus kecelakaan di tempat angker, pengemudi truk seringkali mengaku melihat sesuatu yang melintas di depan mata mereka. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapapun. Hal ini menambah kepercayaan bahwa ada energi tak kasat mata yang berperan dalam kecelakaan itu. Namun sebelum menerima alasan ini, akan lebih baik pihak berwenang memeriksa lebih pasti apakah kecelakaan itu terkait dengan perbuatan pidana. Jadi kalau dibilang didorong sama makhluk halus gitu loh Bun, sehingga terjadilah kecelakaan ya kan? Itu gimana? Betul. Cuman masalahnya makhluk halus ini kan belum tentu terlihat di CCTV itu loh, ya kan? Misal kata ini sadar gitu, misalnya drivernya, kemudian dia bilang kayak ada kuntilanak terbang atau didorong makhluk raksasa atau buto ijo, kan di CCTV belum tentu terlihat, bingung kan? Nanti malah dipikir drivernya ini halu atau mabok kan gitu. Masalahnya nggak semua orang bisa melihat makhluk halus itu. Ya, makanya kalau di sini makhluk halus sebagai alasan, ya polisi pasti nggak melihat itu sebagai alasan ya. Pasti yang polisi atau pihak berwajib melihat itu adalah fakta yang
yang logis yang terjadi di lapangan. Semisal rem tidak berfungsi, rem atau mengantuk, itu yang mungkin lebih ditekankan sama pihak yang berwajib ya Bun. Ya, jadi memang perlu melihat CCTV yang terutama, dan saya rasa Jasa Marga atau kepolisian CCTV-nya jelas lebar ya. Cuman masalahnya kalau itu memang makhluk halus, makhluk halusnya itu nampak di CCTV. Kasihan juga sama drivernya kalau itu ternyata makhluk halus loh ya, bukan human error. Karena bila mobil itu layak, nggak ada kerusakan atau apa, terus itu benar-benar makhluk halus, kasihan tuh drivernya, dia mau pakai alasan apa gitu kan. Bun, sedangkan dia nggak mabuk, ini ya, mungkin nggak hal ngantuk. yang mungkin bisa dikaitkan dengan kejadian supranatural adalah ketika sang truk kontainer truk galon air ini, perjalanan sebelum masuk pintu gerbang itu, ini kan normal-normal ya. Ya, normal artinya pengerimannya itu baik, itu izin layaknya pun masih aktif gitu, jadi nggak ada bermasalah. Tapi kenapa kalau memang terjadinya memang remblong, ini kan sesuatu hal yang nggak diduga-duga. Ya, kita bisa mengaitkannya dengan sesuatu hal yang misterius gitu loh. Ya. Atau bilang karena kerjaan yang gaib gitu loh. Itu sebenarnya jalan itu rawan macet gitu loh. Kalau rawan macet kan otomatis sebenarnya nggak ada yang ngebut, ya kan? Kalau kita lihat sehari-harinya loh, itu rawan macet bang, kendaraan-kendaraan besar itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang kencang-kencang banget tuh, nggak ada. Makanya kok bisa truk ini, galon ini kok bisa sekencang itu gitu. Iya. Nggak tahu sih Bun, CCTV belum rilis nih terkait dengan apakah truk ini dari jauh kemudian kencang gitu, ataukah memang terlihat adanya sopir yang ngantuk dan lain-lain. Ini kan belum terungkap karena sang sopir juga sedang pingsan, belum sadarkan diri. Kemudian CCTV juga belum dirilis nih kan. Ini kan masih video-video amatir dari petugas-petugas tol yang di lokasi atau warga di sekitaran gitu. Tapi gini Bun, ya kejadian ini tentunya setelah terjadi gitu kan. Dan dugaan utama yang pertama kali berita ini dipublikasi adalah katanya karena kontainer, karena ada juga kontainer di sebelahnya. Ya, kemudian alasan yang kedua adalah bukan kontainer tapi truk air atau truk galon air gitu yang jadi penyebabnya. Nah, ini terus akan berkembang gitu kan sembari diselidikinya lebih dalam kasus ini. Ya, dari kejadian ini 8 orang meninggal dunia ya. Sementara sang sopir selamat. Cuman mengalami luka yang cukup parah gitu ya, tapi tetap selamat gitu. Ini akan menjadi kenangan seumur hidup ya bagi para korban tentunya Bun. Marilah kita doakan ya para korban, baik itu korban meninggal ataupun 11 korban luka ya, itu bisa segera pulih, dan yang meninggal kita doakan semoga tenang di sana ya. Keluarga yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan, semoga tabah dalam menjalani semua ini. Tidak ada yang mau kejadian ini terjadi, tapi begitulah ya, namanya sudah kejadian, kita harus mengikhlaskannya cepat atau lambat. Sampai sini dulu Bun, kita izin pamit ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, hanya satu saja mungkin untuk patroli Jasa Marga ya, jalan tol ini diperbanyak. Kalau ada patroli-patroli gitu kan, yang tadinya ngebut-ngebut bisa ngerem, yang tadinya urakan nih di jalan tol gitu kan, dia nggak akan berani. Karena memang perlu, sepi apa enggak, patroli itu perlu untuk Jasa Marga di jalan tol ini, perlu banget gitu ya. Apalagi di kantor dia bisa memantau secara CCTV apa. Kalau ada yang patroli kan ada apa-apa tuh mencurigakan, dilihat di kamera CCTV kan bisa kontak. Kok di kilometer ini kayaknya ada ini ya, gitu kan, gitu. Maksudnya jadi ditingkatkan lagi aja. Oke, baik, sampai di sini dulu buat teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.